Yes, apakah semua tim juga sudah bersiap untuk menuju ke area Ranggil map pertama yang diulang untuk di Grand Final kali ini? Akankah tim Indonesia bisa WWCD setelah 2 game yang cukup hampir mendapatkan WWCD? Tanpa berlama-lama, ini dia Ranggil dengan arah pesawat yang sangat pelit kali ini menuju ke bagian selatan. Mungkin dari pilotnya lagi bad day. Lagi bete, agak sedikit bete kali ya. Lagi bete, moody dikit jadi pengennya ke selatan aja. Dan kalau kita lihat mungkin akan menjadi sebuah challenge ya untuk beberapa tim yang punya drop zone di bagian utara. Mungkin seperti dari tim Secret di Sever nih. Atau mungkin dari Fast Clan yang berada di George Paul juga. Dan untuk tim-tim yang punya drop zone di bagian Pulau Selatan akan mendapatkan tempat enak ya pastinya dari Infinity. BN United juga mereka akan kembali ke drop zone mereka masing-masing dan mungkin tidak ada hambatan. Dan sementara kalau kita lihat juga EVOS harusnya mendapatkan tempat yang sama juga. Dengan garis pesawat yang kayak gini, mungkin akan ada pertemuan. Tapi kecil kemungkinannya kalau misalkan mereka bakal sampai fight besar gitu. Iya, ini sebenarnya zone arah pesawat kayak gini menguntungkan untuk semua tim Indonesia kecuali tim RRQ. Dari tim BTR enak, Ya. dari tim GD juga enak, EVOS juga enak. Cuma RRQ, tapi itu pun nggak terlalu merugikan karena kan di tengah. Ya. So menurut gue tim Indonesia cukup fair pesawat seperti tadi. Tapi yang paling diuntungkan adalah tim BN. Arah pesawatnya ke arah mereka. Dari starting pesawatnya pun di kota mereka. Iya. Jadi mereka adalah tim yang punya waktu paling banyak untuk melakukan looting. Ya, karena udah turun duluan, dapetin start duluan lah ya, start ngeluting duluan. Meanwhile yang lain lagi masih pada di pesawat nungguin tempat kota mereka masing-masing. Dan mungkin kalau kita lihat juga mereka tadi di match pertama agak sedikit, wow tapi ternyata kita harus bertemu juga antara Geek dan tim Secret yang maka langsung main begitu saja. Fredo yang sudah mendapatkan senjata terlebih dahulu berhasil untuk menumbangkan seorang Snaps. Iya, tampaknya dari Geek kali ini lagi-lagi tertangkap di awal permainan. Di game sebelumnya berperang dengan tim RRQ, kali ini bertemu dengan tim Secret yang kayaknya nggak nyampe ke arah Sever nih. Mereka turun sekarang untuk melakukan scrapping, cari kendaraan. Malah bertemu dengan tim Geek Farm juga yang malah beradu peluru dengan cukup perih di awal-awal. Kehilangan satu member tentu menjadi tantangan kembali untuk tim Geek Farm. Game sebelumnya kehilangan QB, sekarang kehilangan satu member lagi. Tapi ini yang gue suka dari tim Secret. Mereka nggak semuanya turun. Mereka seorang kid, terbang di atas, memastikan informasi sekitar. Ada orang, sini orangnya, posisi sini. Jadi mereka gampang untuk melakukan defense ataupun nge-lock. Sekaligus cari kendaraan, nandain kendaraan. Ya, ada mata elang ya di atas Mata ya. elang. Boleh banget, tapi itu memang salah satu strategi juga sih. Kayak kita main klasik juga ya. Kalau misalkan kita mau turun di satu kota pasti ada yang unfollow untuk terbang agak sedikit lambat di bagian atas untuk mencari informasi tim musuh mana aja yang ngambil area mana aja. Jadinya ada mata elang menjadi informasi yang penting juga supaya nanti yang udah turun duluan di lantai tahu gitu loh setupnya seperti apa. Iya. Ini kenapa ini? Ada ngedet dikit tadi kayaknya. Oh kirain Ada mogok dikit, ya. nggak apa. Tapi gue suka loh logika dari tim Secret. Masa gini, mereka kan cuma ngambil looting satu area rumah. Betul. Gak mungkin berempat bisa looting rame-rame. Ya. Buat apa empat-empatnya turun? Mending satu orang mengamankan badan dia, terbang di atas, sekaligus juga membuka informasi bagi teman-teman. Nah itu menurut gue udah high IQ play banget. Iya, keren sih ya dari setup tim Secret itu. Dan kalau kita bergeser juga kepada school area di mana masih dengan RRQ yang terus-menerus mengambil drop zone di bagian sana dan lagi-lagi pick viewers milestone. Gak bosan-bosan kita mengingatkan teman-teman semua untuk terus meramaikan lagi Grand Final PMPL SEA Championship Season 4 ini supaya semakin seru lagi dan ada banyak sekali hadiah-hadiah yang bisa kalian dapatkan kalau tembus dari milestone-nya itu. Dan sementara bergeser juga ke area Rozok di mana Four Rifles juga akhirnya sudah sampai ke area drop zone mereka masing-masing juga. Baru terpantau ada 2 orang lagi, 2 orang aja. 2 orangnya lagi gue masih belum tahu kemana nih. Dan juga untuk dari EVOS pastinya enak banget ya. Seperti yang tadi udah lu bahas juga Flo. Kalau untuk tim Indonesia mendapatkan area yang enak kalau misalkan garis pesawat di bagian selatan. Iya, tapi gue penasaran ini Microboy looting di mana? Karena terlihat dia ini dekat dengan perairan, gue belum lihat area minimapnya. Dan sementara kita bakal lihat juga dari tim VPI. Mereka mulai terpantau di area Lipovka. Sedang melakukan looting dan VPI ini adalah menurut gue tim yang sekarang belum menunjukkan permainan terbaik mereka. Kalau kita ingat di Super Weekend kemarin, mereka adalah tim yang menurut gue permainan untuk perangnya, untuk ngebuka war yang paling rapih. Yeah. Mereka bukan tim defensif, mereka adalah tim yang sangat-sangat ofensif. Terutama di seorang Ravenclaw yang selalu pintar nyari posisi. Ya, tim perang ya. Tim perang dengan isi komposisi yang begitu agresif dan EVOS ternyata langsung pindah dari Veripier, langsung kebut ke arah Pulau SMB. Nggak nahan lama-lama. Oke, menarik ya. Kalau kita lihat mungkin tadi ketika mereka sampai ke bagian Veripier,
circle yang nge-reveal, mereka langsung, oh oke ini kayaknya bakal ke Pulau Selatan, lebih baik kalau kita mengamankan bagian scrappingan areanya. Dan tadi juga kita lihat ya dari Microbe pantesan, kok bagian rumah-rumahnya itu ke pesisir-pesisir kiri. Gue sempet ngira mereka tuh ngambil di bagian pesisir area Onyx itu loh. Oke, gue tadi gue mikirnya kan ini di pesisir pantai, nggak mungkin mereka ke tempat Onyx. Mereka tuh di area Verepir. Tapi angle mana yang kita lihat kali ini? Oke. Nggak mungkin ke area Primors. Jadi gue mikir tadi ini rumah yang mana? Kayak gue nggak pernah lihat rumah ini di Verepir. Karena gue kalau klasik suka banget, atau bukan klasik sih, turnamen. Suka banget ngeturun di Verepir dan nge-split sama Quarry. Makanya gue penasaran nih rumah yang mana yang Microbe isi ya? Soalnya nggak kelihatan ya, Iya. nggak seperti biasanya lu mainin gitu. Kok kayaknya gue nggak pernah lihat rumah kayak gini gitu. Tapi setelah gue melihat di mapnya baru terpantau. Tapi ini dia tim RRQ yang tampaknya juga bergerak dengan cukup cepat kali ini. Langsung menuju ke arah rumah-rumah merah, bahkan mengambil bukit depan juga. Mungkin ke arah jembatan rumah 12 mungkin kayaknya ngambil nih. Bisa jadi ya ngampanin bagian pertigaannya atau choke point area tempat pertemuan atau penyeberangan tim-tim lain. Dan tadi ada setup yang sedikit menarik dari Onyx ya, GZ. Dia benar-benar alone banget di bagian hospital seorang diri. Dan 3 temennya lagi main scrapping di bagian kiri pulau. Oke, itu lumayan unik. Dan sekarang dari BTR juga mulai terpantau. Mereka nggak terburu-buru juga untuk pindah. Mereka sedang melakukan scouting ke arah depan. Dari Zuxi dan kawan-kawan sedang melakukan scoping ke arah depan. Memastikan jalur mereka aman atau punya opsi untuk rotasi kembali. Sedangkan dari GD, mereka punya opsi sih untuk menuju ke arah jembatan, tapi tentu dengan sudah mengkonfirmasi bahwa jembatan ini nggak ada begalnya. Itu dia. Mereka benar-benar harus mencari informasi sedetail-detailnya seperti apa supaya jangan sampai masuk ke jebakan Batman gitu kan. Karena biasanya di bagian jembatan itu seringkali setup jebakan-jebakan sudah mulai dibangun oleh banyak sekali tim gitu. Betul, dan susahnya di jembatan tuh nggak ada tempat untuk manuver. Untuk kita melakukan forting, untuk kita manuver pindah posisi, pilihan cuma satu, nyemplungin kendaraan ke laut. Tapi ya, itu balik lagi kalau memang dibegal. Tapi sekarang kita melihat ada 2 tim Indonesia yang cukup berdekatan. Tim BTR yang geraknya nggak terlalu buru-buru, versus tim RRQ yang langsung keluar dari area school dan juga apartemen, langsung menuju ke kurang lebih titik tengah dari zonanya. Ya, kurang lebih kita melihat ada tempo permainan, ada yang sedikit merubah, dan ada yang benar-benar berubah drastis kan. Dan dari The Xavier juga akhirnya mereka baru keluar dari kota Pochinki di menit ke-7. Mereka benar-benar memaksimalkan lootingan mereka, nggak mau menyia-nyiakan apapun. Gue rasa benar-benar semua bagian rumah mereka cek secara detail. Dan juga dari RRQ yang sudah mulai berdekatan. Namun lagi-lagi tim The Xavier adalah tim yang gak terlalu gegabah. Mereka pasti berusaha untuk mengecek terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk bergerak. Namun Rabes agak sedikit menarik, dia langsung menabrak ke sebuah rumah jamur yang notabene itu pasti kedeteksi sama tim RRQ juga. Betul. Sih. Dan dari RRQ melihat info tersebut langsung memanggil teman-temannya untuk mendekat kembali. Siap-siap perang dengan tim DX. Dan biasanya kalau gue lihat di PMPL kemarin Super Weekend, bisa ya, ini posisi kebalik. Tim RRQ yang di bukit, DX yang di rumah. Tapi kali ini malah ditukar. Tim RRQ yang di rumah, gantian tim DX yang mengambil perbukitan. Mungkin karena tim RRQ tadi mengambil 1 langkah lebih cepat. Dan Rabis pun tertembak, kali ini membuat dia cukup low dan sekaligus memberi informasi bahwa ada orang di rumah, hati-hati. Rabis mau tarik mundur juga berat, karena itu begitu open space-nya. Dan untuk nge-backup agak sulit, karena berbagai rumah dapat diisi oleh tim RRQ. Sedangkan dari tim RRQ juga dalam bahaya. Kalau sampai Rabis bisa ngenokin 1 player, itu bakal di-rush langsung sama tim DX. Jadi sama-sama nge-lock ini. Sama-sama nge-lock satu sama lain dan dua-duanya mempunyai resiko yang tinggi lah ya, ibaratnya seperti itu. Dan Vampire, gue agak sedikit terkejut juga 1 player, Mas Kumis kalau kata Sansku ya. Ravenclaw mengambil jalur air juga dan ternyata mereka melakukan rotasi melalui air. Dan ternyata tidak disangka-sangka dari The Xavier pun mereka sudah mulai merapat kembali juga. Sudah mulai berani untuk membuka tembakannya. Dan kali ini adalah sebuah circle yang cukup tricky, masih 50-50. Di main islandnya kena, di Sovnovkanya juga dan kena. gede areanya. Nah itu dia, ini benar-benar menyulitkan banget sih untuk semua tim. Kalau tebakan gua, ini bakal ngambil deket area rumah 12, tapi di tengah-tengah air. Jadi di 50-50 lagi. Tapi di bagian pulau utama dapat, di bagian SMB pun dapat. Tapi 50-50, dipisahkan oleh air. Kalau udah kayak gitu, tim yang tumbang bakal lama banget. Karena bakal berenang-berenang semua di laut. Benar, itu bakal susah banget sih. Dan ini benar-benar sebuah circle yang challenging banget buat semua tim. Harus berputar otak, setup apa yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Kira-kira lebih baik untuk rotasi cepat atau rotasi lambat, kita nggak pernah tahu gitu loh. Karena dengan setupnya seperti ini kita nggak bisa membaca pikiran lawan juga kan seperti apa. Mau main reverse psychology juga bingung. Kalau mau titik tengah, tengahnya air. Kalau kita mau pinggir pasti rame. Nah itu dia. Kemana kita akan menahan, dan itu ya tantangan dari pro player PUBG Mobile. Karena selain mikirin timnya, mereka harus pikirin 15 tim yang berbeda.
Heeh. 60 player dengan pikiran yang berbeda-beda juga. Jadi Itu. challenge-nya tuh besar banget bagi tim pro atau player pro dari PUBG Mobile. Pola pikir orang kan kita nggak bisa tebak ya. Pikiran pasangan aja kita nggak bisa tahu. Iya, pikiran doi aja kalau tanya mau makan apa-apa aja kita nggak tahu. Iya. Apa aja tuh apaan. Apalagi 60 orang yang berbeda. Makanya ini Kan tanya kan mau makan apa aja kita nggak tau. Jadi dia mau makan apa nih? mau makan apa terserah biasanya. Oh ya Terserah. udah terus kita udah nentuin ya misalnya makan ayam aja deh nggak Kok mau. makan ayam sih? Kan udah kemarin ayam. Ya udah deh makan nasi uduk aja. Nggak gendut gitu Terus makan biasanya. apa? Apa aja? Kembali lagi ya ke titik utama. Iya. Dan sementara juga kalau kita lihat semua tim nih lagi bener-bener berusaha untuk mencari nih decision mana yang paling baik untuk mereka semua. Karena semuanya masih pada berputar-putar juga. Jarang kita ngelihat tim yang udah bener-bener dapetin checkpoint nyaman terus mereka bener-bener stay di satu tempat gitu loh Flo. Tapi dari Face, gue suka nih, mereka nggak terburu-buru mau pindah. Mereka tahu bahwa ini zona yang resikonya gede banget. Ya? Tentu mereka punya kayak ibaratnya gambling 50-50. Heeh. Mereka nggak mau gambling, mereka santai aja. Gue nggak mau buru-buru, biarin semua orang tuh tumbang-tumbangan. Gue di pinggir zona aja dulu. Tunggu zona bentuk ke arah mana, baru gue pikirin. Tapi tentu kalau zona sampai ke SMB, ini tantangan bagi tim Face Clan. Iya. Karena zonanya ini udah pasti dihuni cukup banyak tim. Sekaligus juga mereka ke lock out oleh tim-tim yang sudah set up terlebih dahulu. Ya, itu dia ya. Tantangannya pastinya dan semua decision, semua strategi itu pasti ada plus dan minusnya. Tergantung lagi apakah nanti circle-nya Korpai. memang berpihak sama mereka atau enggak. Tapi Korpai tarik mundur ya, dia mundur dengan gaya dan sedikit mencari informasi lagi dan lagi di mana saja mereka bisa mendapatkan. Namun kali ini di bagian Very Pierre, Onyx nampaknya mengutus satu playernya, Sky Only yang sudah mengambil di bagian dermaganya. Dan ternyata dari Genesis Dogmaster sudah mulai mendapatkan informasi kalau misalnya memang ada penyusup di bagian Very Pierre nih. Betul, terdengar peluru dilontarkan, belum tahu dari siapa, tapi dari Star pun sudah menjaga nih area ujung dari Very Pierre. Sedangkan dari tim Face sudah mendekat juga mengambil satu compound dekat dengan tim GD dan juga tim RRQ. RRQ kayaknya nge-split di arah rumah jamur dan juga ke arah pom bensin dan juga mercusuar. Oke, berarti bisa dibilang dari RRQ berusaha untuk mengamankan titik pertigaan jembatannya ya, berusaha untuk ngelok area yang sering dilalu-lalangi oleh tim-tim lain. Namun kali ini benar-benar ini circle yang annoying banget loh Flo. Ya. Gila. Ini masalah apa? Masih ngambil bagian pulau utama, ngambil juga di bagian SMB dan mayoritas air. Tapi nggak mungkin dong tim di awal-awal nyeburin diri mereka, Nggak kecuali mungkin. mereka punya first aid 30 gitu. Gak mungkin banget karena ini masih circle kedua juga. Jadi gak make sense banget kalau misalkan mereka udah decide buat ya udahlah kita nyemplung aja. Dan sementara kita lihat begitu banyak tim yang berusaha untuk mengambil dari jembatan kanan yang sudah bermain di belakang sana. Tim Secret berhasil untuk mengamankan satu player di depan sana. Refrag pun terjadi. Saling menumbangkan satu sama lain tapi Parajin, Eagle Esport nampaknya juga tidak mau kehilangan momentum dan timing. Langsung saja menembaki satu persatu player-player dari tim Secret. Oh tapi sambil ada pemenggalan ternyata Onyx yang pengen untuk mendapatkan player dari tim GD ditabrak. Waduh. Sama lawan yang berbeda Axis kali ini. Dan dari tim Onyx dan juga dari GD kaget. Ada lawan lagi yang berbeda muncul. 3 tim di area yang sama. Foki pun di belakang karena lobby dengan backup dari seorang Sembai. Faris pun ditumbangkan kali ini. GZ lagi ngebuka vision ke arah depan. Dia punya cover di kendaraan tapi nggak banyak cover yang dia punya. Kacang susu pun tinggal kali bertahan di bagian gunduk-gundukan juga. Mika terspot juga oleh Jeff, spray down dilakukan. Tapi Mika akhirnya memutuskan untuk langsung nyelam dan menyelamatkan diri dia di perairan. Kacang susu tertinggal di belakang. Iya, mau tidak mau tapi kacang susu juga tertembak oleh seorang Sembai yang mengambil posisi di bagian dermaga. Menyisakan Mika seorang diri saja, the last man standing yang masih aktif yang mau nggak mau hanya bisa berenang-berenang saja di bagian pinggiran-pinggiran pulau dari Erangel ini. Dan ini benar-benar membuat sebuah kesulitan untuk Axis itu sendiri. Dan dari Onyx pun akan mendapatkan ekstra-ekstra lootingan pastinya. Ini udah kayak tok-tok paket, datang kan? Kurang. Apa? Kurang-kurangin. Makasih Flo. Oke, lanjut lagi. Nggak apa-apa, masih ada peperangan juga yang bakal terjadi kembali. Oh my god, spray down dari seorang Sway. What happened? Counter sudah begitu ekstrim dari seorang Sunoas, tapi ternyata refrag pun berhasil dilakukan. Ternyata itu bukan refrag, melainkan third party. Iya, arah third party juga datang kali ini. Tapi dari Sunoas berhasil numbangin player dari tim VPI. VPI putar-putar ketemu lawan lagi, putar-putar ketemu lawan lagi. Dan sekarang malah 3 tim perang di satu area yang sama. Infinity dengan knock yang mereka dapati coba untuk mensecure poin ke arah seorang Sunoas. Dan yes, dapetin poin pertama mereka. Kali ini 55 player tersisa dari 16 tim yang berbeda. Axis 1 player tersisa. TS 2 player tersisa.
cukup banyak tim yang dikikis di awal-awal nih jumlah player mereka. Iya, ini circle ketiga rasa circle kelima Flo, karena dimakan sama lautan juga bagian play zone-nya, jadi membuat semua area berasa begitu sempit dan what happened? Parajin menembak dari kejauhan berhasil untuk menemukan satu player yang menjadi jangkar terakhir di belakang sana dari seorang vampire. Fluket pun mau tidak mau bakal langsung diamankan begitu saja dan sementara Logan lagi berusaha untuk mendapatkan seorang deadcoin, ditembakin begitu terus-menerus tapi masih bisa menghindar, masih mendapatkan timing untuk bersembunyi, tapi Stone di belakang sana dengan ban boncosnya berusaha untuk memaksakan mobilnya untuk bergerak terus-menerus juga dan membuat deadcoin kali ini agak sedikit tertahan di bagian open field. Yes, VPE yang paling dirugikan di fight kali ini di mana dari Stone juga langsung dipulangkan ke area lobby. 2E dapetin langsung 4 eliminasi dan lihat circle-nya kali ini. Pindahnya itu galak banget dan kayaknya kita bakal lihat cukup banyak player, tim yang akan tertumbangkan dengan zona yang pindah begitu jauh. Sekarang kita lihat dengan migrasi massal dari semua tim menuju ke arah next zone. Tentu kita bakal melihat cukup banyak tim, player kehilangan kesempatan mereka bermain di game kali ini. Benar, ini sebuah shifting zone yang benar-benar ekstrim banget. Membuat tim yang berada di bagian main island akan mendapatkan sebuah challenge yang benar-benar besar banget. Mereka harus decide menyeberang sekarang atau nyeberang nanti. Kalau misalkan nanti pun blue zone-nya udah terlalu sakit, nyeberang sekarang juga udah banyak sekali gatekeeper-nya di bagian Pulau Selatan. So we'll see lah tim mana yang akan bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner. Namun kali ini fight pun terjadi kembali di bagian dari Pulau Sovnovka. Ada Eagle Damshin yang berusaha untuk melakukan boostingan terlebih dahulu sembari menunggu tembakan dari belakang masuk ke arah tubuh Damshin berusaha untuk take cover tapi Mela mendapatkan sebuah angle shot yang begitu enak dari bagian kanan membuat Eagle kali ini terspot satu persatu player yang pada di belakang sana mulai terspot kembali ditembakin tapi masih bisa menghindar dengan baginya. Yes, Parajin bakal terus laju ke arah depan tapi ada juga Ravenclaw yang menunggu di sisi sana. Datko pun tertumbangkan, Chopper pun mulai terpantau, spray down dari seluruh squad tim Infinity. Merupakan seorang Chopper dan sekarang Infinity langsung mengantongi 4 poin di awal permainan. 46 player yang bertahan tapi dari 16 tim yang berbeda. Lihat, dari Axis, dari 2E, dari VP, dari MSC, semua tinggal menyisakan satu member terakhir yang bertahan. Wah, at least mereka menyisakan satu asuransi ya untuk bisa bertahan di bagian placementnya. Bahkan semua tim akan melakukan lomba renang kali ini kalau kita lihat sudah ada banyak sekali ikan-ikan di belakang sana. Tapi Bigetron Red Alliance will join the fight juga dari Infinity yang sudah tertangkap satu player Mela di belakang sana. Masih ada usaha Nuzi untuk bisa menyelamatkan temannya. Tapi apakah Bigetron mendapatkan timing dan momentum untuk memberantas Infinity? BTR langsung mengambil high ground dengan mengirim 3 player naik ke atas dan kali ini Luxi menjaga sisi bawahnya. Memastikan tidak ada player Infinity yang melakukan flank. Tapi dari revive sudah mau selesai, ini membuat keadaan kembali imbang. Tapi Luxi lihat, bersabar dan bersabar di pinggiran dari bukitnya. Memastikan tim Infinity nggak bisa melakukan flank. Dan sekarang dari tim BTR punya high ground advantage. Tapi Infinity terus melempar bom ke arah titik-titik yang terenak untuk nembak. Ya, red zone buatan terjadi di bagian pinggiran Pulau Sovnovka. Satu granat dari Mela connect ke arah Yuhai Boy. Membuat Yuhai pun harus tersungkur. Tapi Nuzi low health yang sudah berhasil dia melakukan healing langsung maju begitu saja dengan baginya berusaha untuk mencari angle shoot dari bagian tempat duduk penumpangnya. Dan Nuzi kali ini dengan FPP mode-nya benar-benar geragas banget berusaha untuk mencari kembali. Tapi Ryzen sedang berjaga di belakang sana. Happy birthday to you. Tapi belum berhasil. Nuzi masih bisa menghindar dengan FPP mode-nya. Tembakan ke arah depan. Berhasil untuk mendapatkan satu player dari Bigetron Red Alliance. Oh no. Ini adalah sebuah berita yang cukup membahayakan untuk Bigetron Red Alliance. Yes, tadi BTR kali tinggal 3 player lagi. Tapi dari Yuhai sudah melakukan healing juga. Dapatkah mereka menahan gempuran dari tim Infinity? Tapi bom langsung mengenai kali ini. Dan 2 player tertumbangkan dari tim BTR. Menyisakan Luxi seorang diri bertahan di bagian low ground. Wah gila ini rapi banget setup dari Infinity. Meanwhile dari Luxi mungkin akan berusaha untuk menyelamatkan placement poinnya. Tapi look at that, gila Infinity benar-benar berusaha untuk mengejar Luxi. The last man standing. Ayo ditancap gasnya, maju terus pantang mundur Luxi. Harusnya dia masih bisa selamat sih. Iya, Ravenclaw gak bakal nembak. Parajin gak bakal nembak. Gue nembak, gue ketahuan sama tim di atas. Dan sekarang Luxi bertahan di balik batu. Tapi gak bisa bertahan lebih lama lagi. Nice try bagi tim Bigetron tadi. Bertemu dengan tim Infinity membuat mereka cukup sulit untuk laju di game kali ini. Wah gila itu gokil banget Infinity sih benar-benar rapih banget dan ternyata wow ini dia 2 tim Indonesia yang harus bertemu. Ada RRQ, Ryu dan juga Genesis Dogma. Satu player berhasil diamankan tapi harusnya masih ada waktu ya untuk Genesis Dogma membangkitkan temannya. Namun Ravenclaw The last man standing kali ini benar-benar barbar banget. YOLO movement masih bisa bergerak, masih bisa mendapatkan
play zone di bagian titik tengah bener-bener digas abis-abisan nih, bensinnya masih banyak atau enggak, masih bisa selamat juga, bakal bertemu sama tim lain apa enggak gue gak tahu itu. Iya, tapi lihat dari Booms kembali knockout lemparan bom begitu jauh, mantul, dan untungnya belum menumbangkan Booms. Karena baik lagi kita nggak pengen lihat tim Indo fight di awal-awal. Ini benar-benar menegangkan sekali ya, dan kedua tim ini berusaha untuk mengamankan bagian bibir zonanya. Jadi kita akan fokus juga dengan Logan yang mau gak mau akan close combat juga dengan para Jin di depan sana, dan ternyata lihat itu backup dari Infinity bener-bener gila banget, 9 elimination udah dikantongin. Iya, dan sekarang kita lihat tim dengan player-player solo one by one mulai dipulangkan ke arah lobby. Tapi di lain sisi, EVOS adalah tim yang posisinya paling enak. Tengah-tengah zona banget dan tinggal menjaga area mereka. Tapi Jasper, last player dari tim MSC, bakal bertemu dengan Infinity. Di mana satu player mereka tertumbangkan, Mela. Lempar bom kedua dilempar juga ke arah seorang Nuzi. Meledak tapi dari satu player mereka mundur. BN join the fight kali ini, mana dari Nuzi ditumbangkan. Jasper, katanya ada temen untungnya di belakang gua kali ini. Tapi seberapa lama mereka bakal jadi teman gua. Wildcat pun tertumbangkan, langsung diincar juga oleh seorang Gatuni. Dan lihat Infinity baru mulai masuk zona akhir. Sudah mengantongi total 9 eliminasi. Wah gila banget, ini Jasper tiba-tiba bawa abang-abangan, tiba-tiba langsung kebakar juga mobil dari Jasper meledak. BN benar-benar menjadi third party yang sukses antara Infinity dan juga Jasper. Well, Infinity yang terlalu agresif nampaknya kali ini harus kehilangan 2 playernya. Mau gak mau Logan harus berpindah, harus melakukan repositioning. Tapi dilihat dari kamera di kanan bawah, Genesis Dogma benar-benar berusaha mati-matian untuk mengamankan bagian pesisir pantainya nih, Flo. Iya, tapi bakal ada fight juga di mana dari tim FaZe bertemu dengan seorang Voldemort. Kayak tembakan jarak jauh, yes, jarak jauh dari high ground dilontarkan ke arah seorang Voldemort. FaZe kali ini masih dalam posisi yang cukup enak, 3 player juga masih bertahan dan punya high ground advantage menghadapi tim RRQ. Tapi dari FaZe perlu hati-hati dengan satu tim, yaitu Infinity yang punya angle shoot ke arah mereka. RRQ harus menahan gempuran ledakan bom yang dilontarkan ke arah mereka dari bagian high ground. Ya, at least mereka masih punya beberapa smoke dan beberapa vehicle yang mungkin bisa dimanfaatkan sampai ke circle berikutnya. Tapi kita lihat shifting zone-nya akan ke arah mana nih, bouncing-nya bakal ke arah mana. Sementara juga dari Genesis Dogma yang benar-benar berusaha untuk menjadi Baywatch juga ya. Ada Axis di belakang sana dan juga The Savior, ikan-ikan yang akan menjadi korban mungkin untuk Genesis Dogma itu sendiri. Tapi Genesis Dogma harus benar-benar berhati-hati karena posisi mereka tuh flat ground. Nggak ada obstacle yang benar-benar besar banget. Mereka punya smoke berapa banyak nih pertanyaannya. Iya, dan incaran mereka itu dari tim EVOS. Karena mereka tahu, ini mau nggak mau, dia harus maju ke arah gua. Ya. 4 player bakal maju ke arah gua. Nah. Itu bakal dikunci habis-habisan oleh dari posisi tim EVOS. Dan benar saja Daybot pun ditumbangkan, tapi EVOS sedikit terlalu terbuka dari angle tim RRQ. RRQ pun lagi nunggu momen. Andai player EVOS dimajuin ataupun di knock, bakal terparty langsung. Ya benar. Karena ini 3 tim Indonesia berada di satu pintu yang sama dan ternyata Genesis Dogma player terakhir ke spot dan nice try juga untuk Genesis Dogma, namun RRQ Ryu benar-benar tidak mau menurunkan temponya, sudah mulai langsung tabrak aja ke bagian rumah milik EVOS. KF menyadari keberadaan penyusup di belakang sana, langsung ditembakin, tapi what happened? Itu sebuah granat nampaknya yang connect ke arah player-player dari RRQ. Ternyata by Crowboy, granat di connect by one get one free, langsungnya menumbangkan Mort dan Asa. Yes, tampaknya dari RRQ tinggal misalkan Nerpeko pun dia tertumbangkan sekarang dari FaZe Clan join the fight. Dia tahu baru ada fight yang berlangsung, tapi dari tim EVOS katanya maju, gue belum ada yang kenok nih. Ya benar. Kalau mau fight, ayo, gue masih dalam posisi prima. Dan dari FaZe lihat lemparan smoke langsung dilontarkan ke berbagai angle yang berbeda. Coba untuk menutupi vision dari tim EVOS. Lemparan Molly pun dilempar dalam upaya membatasi pergerakan dari tim EVOS. Tapi Vin Torres yang tertumbangkan terlebih dahulu oleh tim EVOS, menyisakan 2 player dari tim FaZe yang kali ini bertahan. Wah ini gokil banget sih. Setup defensif dari EVOS benar-benar gokil banget. Tadi RRQ berhasil dimusnahkan begitu saja. Sekarang FaZe Clan juga nggak bisa terlalu agresif, nggak bisa terlalu terburu-buru juga. Beer 11 dan juga Tony K sedikit dipukul mundur. Mereka mau nggak mau harus berkumpul di satu rumah yang sama, menyisakan 2 player terakhirnya. Tapi EVOS terus-menerus memberikan tekanan juga kepada player-player dari FaZe Clan, membuat mereka nggak bisa seagresif sebelumnya. Tapi sebuah granat nampaknya dilemparkan, namun masih belum cukup untuk bisa connect. Tapi dari Infinity tumbang di posisi kelima, membawa 9 eliminasi. Tentu poin mereka cukup aman untuk perhitungan 1 ronde. Tapi dari FaZe Clan dipulangkan oleh tim EVOS. Dan EVOS masih bertahan kuat di dalam compound dengan 4 player yang tersisa dengan kondisi aksi tinggal 1, BN tinggal 3. Yes, ini nampaknya akan menjadi sebuah berita bagus ya. So teman-teman, let's go gaungkan hashtag IndoPride-nya. Karena ada tim Indonesia yang sedang berperang di top 3 kali ini. EVOS Reborn yang sudah mendapatkan sebuah rumah, bahkan dari Silence pun akan memberikan pressure juga ke Pika. Itu dia tap-tap terakhir yang membuat Axis pun dipulangkan. 2 tim tersisa top 2 untuk
untuk EVOS Reborn. Oh, tapi KF tertumbangkan kali ini membuka sedikit celah dalam pertahanan tim EVOS dari tim BN. Tapi BN gak punya kendaraan yang memadai. Kalau mereka naik rame-rame satu kendaraan bakal ledakan. So mereka bakal bertahan dan berharap zona ke arah mereka. Karena sekarang kondisi kalah jumlah anggota, tapi nggak tahu nih zona. Andaikan zona ke mereka, EVOS kalah. Andai zona ke EVOS, mereka kalah posisi. Nah itu dia, ini dia the moment of truth-nya ya. Kira-kira bakal kemana nih play zone-nya? Apakah ke rumah? Itu dia! Ke rumah! Kali ini BN kalah jumlah anggota, kalah kendaraan, kalah situasi dan juga kondisi kali ini membuat tim EVOS menurut gue pribadi punya 70% nih chance untuk winner-winner chicken dinner selama nggak ada yang kenok dari jarak jauh. Ya, jangan sampai ada yang blunder aja ya intinya ya. Harus bisa nahan tempo dari ngepicknya itu sendiri dan mereka harus nungguin aja sampai BN United-nya yang bergerak ke arah mereka. Namun penjagaan dari KF juga udah bener-bener kuat banget, sudah berjaga di bagian sebuah jendela dan dari BN United juga nggak mau bergerak terlalu gegabah nih Flo. Betul, kendaraan pun diincar oleh tim EVOS, mereka tahu kendaraan tinggal satu, ledakin aja biar nggak punya chance untuk nerobos dalam kendaraan kali ini. Kendaraan pun ledakan, Kapon pun hampir tertumbangkan, lihat EVOS berbagi ke 4 angle berbeda. Memastikan tidak ada angle nabrak dari sisi manapun. Benar-benar. 4 sudut, 4 sisi. 4 Sudut 4 sisi. Tidak terjebak. Tidak terjebak kali ini. Dan yang terjebak adalah tim BN. Di belakang Bluezone bergerak. Di depan ada EVOS yang menunggu kedatangan mereka. Kalau gue jadi BN, kalau nggak bisa maju, mending mati Bluezone. Iya sih. Ini maju kena, mundur kena. Udah nggak bisa kemana-mana. BN kayaknya udah nggak punya choice lagi harus kemana. Silence juga udah mulai terkikis sama Bluezone-nya. Whitecat juga kayaknya berusaha untuk bertahan di belakang. Dan kayaknya dari BN United akan menyerahkan nyawa mereka ke Bluezone. So winner chicken dinner untuk EVOS Reborn. Luar biasa banget, kita menunggu 3 game akhirnya bisa winner chicken dinner dengan total 12 eliminasi. Dan dari BN juga tadi permainan luar biasa. Menurut gue apa yang mereka lakukan itu smart play banget. Ya. Udah tahu pasti tumbang. Gue maju ke depan open, gak punya smoke, gak punya kendaraan, mending gue tumbang sama Bluezone. Dan kali ini hashtag nice try juga tentunya untuk tim RRQ, GD dan juga dari tim BTR. Wah gila-gila akhirnya ya step up demi step up dipertunjukkan oleh tim-tim Indonesia.